Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Aisandra dari jurusan Administrasi Pendidikan dengan NIM 19002141. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengembangan kewirausahaan. Sebelum masuk, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai ciri-ciri seorang wirausaha. Yang pertama, seorang wirausaha yang sukses pasti memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas. Artinya, untuk menjadi seorang wirausaha, kita harus memiliki pandangan yang jauh ke depan. Seseorang yang sudah memiliki program, tujuan tentang hal apa yang akan dilakukannya di masa depan dan tidak hanya perencanaan yang dilakukan dalam waktu singkat. Yang kedua, pekerja keras. Hal ini untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses tentu harus memiliki usaha yang keras atau bekerja keras dalam mencapai tujuannya, tidak patah semangat dan tidak mudah menyerah dan selalu menghadapi resiko-resiko yang ada. Yang ketiga, komitmen. Karena orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap apa yang ia kerjakan. Yang selanjutnya, mampu mengembangkan serta memelihara hubungan baik dengan siapapun, artinya membangun komunikasi serta relasi dengan siapapun, karena komunikasi dan relasi yang besar akan membuka peluang usaha yang besar bagi seorang wirausaha. Jika kita ingin menjadi seorang wirausahaan yang sukses, maka ciri-ciri di atas harus kita miliki. Nah, selanjutnya untuk pengembangan usaha, kita memiliki strategi-strategi dalam mendirikan usaha. Yang pertama, faktor keluarga. Maksudnya di sini, jika memiliki keluarga seorang pengusaha, biasanya turun-temurun akan diteruskan oleh anak-anak di bawahnya. Maksudnya di sini, faktor keluarga ini akan memudahkan kita dalam menjadi seorang wirausaha karena keluarga yang terdahulu adalah seorang pengusaha. Yang selanjutnya, sengaja terjun untuk mendirikan usaha. Maksudnya di sini ada niat dan berani mencoba untuk mempelajari serta menilai serta mendirikan usaha yang ingin dimulai. Selanjutnya, iseng. Iseng ini seperti usaha sampingan atau kerja sampingan. Iseng-iseng mencoba dan berakhir bisnis yang kita coba ini menjadi sukses dan menjadi peluang usaha yang besar. Yang selanjutnya, terpaksa. Maksudnya di sini itu dari faktor keturunan. Mau tak mau, jika keturunan dari seorang pengusaha, maka kita juga terbawa menjadi seorang pengusaha. Selain faktor keturunan, faktor ekonomi di sini juga menyebabkan juga termasuk kepada terpaksa, karena mau tidak mau, karena ekonomi yang tidak memungkinkan, terpaksa kita harus menjalankan usaha tersebut yang berakhir dengan keberhasilan. Nah, secara profesional ada 3 cara untuk memulai usaha. Yang pertama itu mendesain usaha baru. Maksudnya di sini mendirikan usaha baru dengan merencanakan, mendesain dan mendirikan usaha baru dengan sengaja. Dan yang kedua, dengan membeli perusahaan. Maksudnya di sini dengan harga atau modal yang kita miliki, kita dapat membeli usaha yang sudah ada atau yang sudah memiliki nama. Seperti pemilik perusahaan tersebut sengaja menjual perusahaannya kepada orang lain. Yang ketiga, yang selanjutnya waralaba. Maksud waralaba di sini itu di mana di sini kita memakai nama perusahaan yang memang sudah ada, yang sudah berkembang, atau membeli brand seperti Chatime atau yang lainnya. Banyak sekali jenis bidang usaha yang ada seperti sektor jasa, pariwisata, makanan, percetakan. Semua itu tergantung hal mana yang kita minati. Dan yang paling menentukan bidang usaha yang akan dilakukan itu, yang pertama, minat dan bakat. Minat dan bakat ini harus didukung oleh potensi. Yang kedua, modal. Tanpa modal bukan berarti kita tidak dapat memulai usaha. Dan yang ketiga, waktu. Ketika sudah
berorientasi dalam memulai bisnis harus fokus kepada bisnis tersebut. Yang keempat, laba dan pengalaman. Pengalaman merupakan faktor yang sangat penting dalam menjalankan bisnis. Ada beberapa hal yang perlu diwaspadai dalam berwirausaha. Yang pertama, data atau informasi yang tidak lengkap. Maksudnya di sini, jika mendirikan usaha harus memiliki data yang lengkap, sehingga kita akan merasa nyaman dalam menjalankan bisnis tersebut. Yang kedua, salah perhitungan. Salah perhitungan bisa menyebabkan kegagalan dalam bisnis. Maksudnya tidak selamanya produk atau bisnis yang booming di tempat orang lain akan booming juga di tempat jika kita bawa ke tempat kita. Selain itu, dalam berwirausaha kita harus memiliki perhitungan yang matang terhadap bisnis yang kita jalankan. Yang ketiga, kondisi lingkungan yang tidak tepat. Maksudnya contohnya seperti tadi, ketika di tempat orang lain usaha tersebut sukses, lalu kita bawakan ke tempat kita usaha tersebut tidak sukses karena kondisi lingkungan yang berbeda. Faktor yang keempat, kesengajaan, dan yang kelima, bencana alam. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas modal. Pada prinsipnya modal ini terbagi dua. Yang pertama, modal dalam bentuk uang. Modal dalam bentuk materi atau uang ini diperlukan sebagai syarat atau untuk memulai sebuah usaha yang kita jalankan. Maksudnya di sini dalam membeli kebutuhan untuk bisnis kita memerlukan uang atau materi. Yang kedua, keahlian atau skill. Besar kemungkinan jika usaha yang kita jalankan ingin berhasil, maka carilah usaha yang sesuai dengan skill atau kemampuan kita. Skill atau keahlian ini merupakan kemampuan untuk mengelola atau menjalankan usaha yang kita pilih. Pada prinsipnya di sini ada dua jenis modal usaha yang bisa kita kenali. Yang pertama itu modal investasi. Maksudnya di sini digunakan dalam jangka panjang dan dapat digunakan secara berulang-ulang. Misalnya dalam konsep pengambilan modal ini tidak dalam waktu yang cepat. Yang kedua, modal kerja. Digunakan dalam jangka pendek dan beberapa kali pakai, artinya setelah dikeluarkan dan digunakan dalam jangka pendek seperti hitungan jam, hari, dan lainnya. Selain itu, terdapat berbagai sumber-sumber modal. Yang pertama itu modal sendiri, yaitu modal dari pemilik usaha. Ketika kita ingin membuka sebuah usaha atau jenis dari usaha yang kita garap, maka modal tersebut berasal dari diri wirausaha itu sendiri. Yang kedua, modal asing, yaitu modal dari luar perusahaan atau modal dari luar usaha yang kita punya, yang diperoleh dari rekan, teman, atau bisnis lainnya. Nah, di sini terdapat keuntungan dari modal mandiri itu sendiri, yaitu untuk membiayai suatu usaha tidak ada beban, artinya tidak ada ketakutan berupa bunga yang harus dibayarkan. Selain itu, dalam modal asing memiliki sebuah tekanan bahwa modal ini akan dikembalikan dan ada resiko yang akan kita jalankan berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemilik modal asing tersebut. Nah, di sini untuk menjalankan usaha diperlukan tempat atau lokasi seperti apa, jenis usaha di sini jenis usaha akan sangat menentukan di mana lokasi yang akan kita pilih dan lingkungannya. Kondisi atau lingkungan sangat memiliki potensi yang tinggi dalam berwirausaha. Jika salah perhitungan lokasi atau tempat untuk didirikannya usaha bisa akan berpotensi gagal karena lingkungannya tidak mendukung terhadap usaha yang kita jalankan. Maka di sini kita harus pandai memperhitungkan, merencanakan, dan berorientasi ke masa depan ketika mendirikan usaha. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.